Setelah seragam disamakan, akhirnya P3K juga akan menerima TPP yang sama dengan PNS. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, TPP atau Tambahan Penghasilan Pegawai, pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan daerah. Sedangkan di poin B, pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang bagian C, ketentuan umum pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP ASN, yaitu penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, atau pertimbangan objektif lainnya. Yang kedua, pemberian TPP ASN ditetapkan dengan perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Yang ketiga, dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan menteri. Persetujuan menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Sedangkan yang keempat, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan atau pemotongan dana transfer umum atau DTU atas usulan menteri. Kelima, dalam penyusunan perkada pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN mempedomani ketentuan mengenai tata cara persetujuan menteri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah. Yang keenam, pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada tahun berkenaan dan tidak dibayarkan pada tahun berikutnya. Pemberian TPP untuk tunjangan hari raya atau THR dan gaji ke-13 kepada ASN daerah mengikuti ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ke-13 setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang D, prinsip pemberian TPP. Yang pertama, pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi, dan transformatif. Yang kedua, kepastian hukum dimaksud bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Yang ketiga, akuntabel dimaksud bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang keempat, proporsionalitas dimaksud pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. Yang kelima, efektif dan efisien dimaksud bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan. Yang keenam, keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN. Yang ketujuh, kesejahteraan dimaksud bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN. Yang kedelapan, optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD. Dan yang terakhir, transformatif yang memacu kinerja ASN daerah. Bagian F, kriteria penetapan besaran TPP ASN tahun anggaran 2025 pada poin 4. Besaran TPP atau tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah memperhitungkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, atau prestasi kerja, serta pertimbangan objektif lainnya. Sehingga pembayaran TPP kepada ASN sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya.
Dan poin yang kelima, bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain jasa pelayanan, tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tambahan penghasilan guru yang bersumber dari DAK non-fisik, dan honorarium atau insentif lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan ASN yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi. Yang ketujuh, perlakuan pengaturan insentif menjadi bagian TPP atau tunjangan kinerja telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi tersebut tidak mengurangi penghasilan yang diterima ASN dari insentif pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari APBD. Dan yang kedelapan, besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun P3K.